Mendaki bukit berselimut kabut, langkah pelan namun tak gentar. Di jalan ke-9 roh ditempa kuat, menuju puncak menembus batas sadar. Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Saat ini kita akan membahas seputar BTTH Season 5. Saksikan terus ya guys ya.如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我以剑圣斗文服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，退缩，中州的浩劫就此结束吧。Tanpa disangka, Yun Yun justru membawa Xiaoyan ke kamarnya sendiri untuk memulai proses. Wajahnya memerah saat menyadari keputusan spontan itu. Apa-apaan aku ini? Gumam Yun Yun dengan kesal pada dirinya sendiri. Xiaoyan berusaha mengabaikan suasana ruangan yang terlalu pribadi dan langsung fokus. Api ungu coklat dengan jejak putih mulai muncul di ujung jarinya, campuran dari 4 api surgawi yang telah ia kuasai. Api mulai merembes masuk ke tubuh Yun Yun, mencari titik di mana segel itu berada. Saat nyala api menghantam lapisan segel, tubuh Yun Yun langsung menegang. Rasa sakit luar biasa menghantam dirinya dari dalam. Tahan, lindungi pembuluh darahmu, seru Xiaoyan dengan tegas. Berulang kali api itu menghantam segel keras tersebut. Yun Yun menggigit bibir, menahan rasa sakit yang tiada tara. Xiaoyan tahu dia harus menciptakan celah di segel itu, bukan menghancurkannya, karena ledakan Douki yang terlalu besar bisa mencelakai Yun Yun sendiri. Dengan hentakan terakhir, nyala api padat menghantam pusat segel. Bang! Bang! Yun Yun memuntahkan darah, tapi aura Douki di tubuhnya melonjak tak terkendali. Wajahnya pucat, namun kekuatan besar kini mengalir tanpa hambatan. Namun saat Douki meledak keluar dari tubuhnya, pakaian Yun Yun yang tipis tak mampu menahan tekanan. Dalam sekejap tubuhnya terbuka tanpa perlindungan. Xiaoyan yang masih memegang tangannya langsung menatap kaget dan membeku. Xiaoyan, bisik Yun Yun dengan wajah merah padam. Seketika keheningan memenuhi ruangan. Meski segel telah terbuka, situasi menjadi lebih panas dari sebelumnya. Dengan berhasilnya misi membuka segel, kekuatan Yun Yun kini telah terlepas sepenuhnya. Namun bukan hanya Douki yang mengalir di antara mereka, melainkan juga emosi lama yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kekuatan, panas api, dan tatapan yang tak terpaling, ada kisah yang baru saja dimulai kembali. Yun Yun berseru kaget sambil membungkus tubuhnya dengan selimut. Wajahnya memerah padam akibat insiden tak terduga barusan, dan dia memarahi Xiaoyan karena tak segera berpaling. Meski situasi sedikit canggung, percakapan berubah serius ketika Xiaoyan memastikan bahwa segel Douki dari Nenek Hua telah berhasil dibuka sebagian. Xiaoyan kemudian memberikan botol giok berisi Flame Living Pills, pil khusus hasil racikan sendiri untuk membantu Yun Yun dalam proses penyempurnaan Douki. Yun Yun menerima dengan tenang, namun dalam hatinya ada getir yang sulit dijelaskan. Ia tahu Xiaoyan tidak bisa lama tinggal. Keesokan harinya, Xiaoyan dan King Lin berpamitan kepada tetua pertama dari sekte bunga. Meskipun enggan, sang tetua menghormati keputusan Xiaoyan. Tak lama kemudian, sosok besar piton Nine Siripdit Ground membelah langit, membawa keduanya menjauh dari sekte bunga.
Di tengah perjalanan, Xiaoyan sempat termenung memikirkan seseorang, Cailin, Ratu Medusa yang dulu pernah mengejarnya. Kini membawa sesuatu yang jauh lebih berarti, kemungkinan garis keturunan klan Xiao dalam kandungannya. Namun lamunan itu tak berlangsung lama. King Lin menyadari ada sesuatu yang janggal. Di pegunungan yang mereka lewati tidak terdengar suara magical beast sama sekali. Terlalu sunyi untuk tempat yang begitu liar. Xiaoyan menyadari hal itu dan segera memerintahkan penghentian. Ia menatap ruang kosong di depannya dan berkata, "Sejak kamu datang, mengapa kamu bersembunyi? Apakah kamu tidak setuju, Yahua Liangjun?" Ruang udara bergetar dan 4 sosok langsung muncul. Di antaranya adalah Yahua Liangjun yang dendamnya belum padam. Bersamanya 3 tetua berjubah abu-abu dari sekte langit yang mendalam. Semuanya memiliki kekuatan selevel dengannya. Tak lama kemudian sosok lain muncul dari hutan, Hua Jin. Wajahnya dipenuhi kebencian dan dendam. Ia berteriak mengancam akan menghabisi Yun Yun suatu saat nanti. Rasa sakit hati dan ambisi yang tak tercapai membuatnya berubah menjadi penuh kebencian. Salah satu tetua sekte langit yang mendalam pun bicara, "Xiaoyan, menyerahlah. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi kuburanmu." Mendengar semua itu, ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Meski dikepung oleh 4 douzun elit dan dihanati oleh Hua Jin, tak ada sedikit pun ketakutan di mata Xiaoyan. Ia tahu dirinya bukan lagi Xiaoyan yang dulu. Mereka boleh datang dengan niat membunuh, tapi hari ini mereka akan tahu apa artinya menantang murid Yao Chen. Langit terasa membeku. Hasrat membunuh yang pekat seperti kabut menyelimuti udara. Xiaoyan berdiri di atas tubuh besar piton Nine sirip di ground, memandang tajam ke arah 4 douzun dari sekte langit yang mendalam, termasuk Yahua Liangjun dan 3 tetua berjubah abu-abu. King Lin yang berdiri di sampingnya bertanya waspada, "Tuan muda Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan?" Xiaoyan tersenyum tipis. "Mereka hanya berempat. Mereka meremehkanku." Yahua Liangjun mengejek, menyebut Xiaoyan tak lebih dari seorang pemilik satu trik teratai api. Tapi ketika aura Xiaoyan melonjak tajam menunjukkan kekuatan bintang 4 douzun, wajah-wajah lawan mulai menunjukkan keterkejutan. Dalam waktu 1 bulan, Xiaoyan berhasil menaikkan kekuatannya 2 tingkat. Itu tak masuk akal bagi rata-rata douzun. Para tetua dari sekte yang mendalam menyadari satu hal, Xiaoyan menyimpan metode Qi yang luar biasa dan mereka menginginkannya. Salah satu tetua utama memberi aba-aba, "Tangkap dia bersama-sama." Serangan langsung diluncurkan. Di sisi lain, King Lin juga tak tinggal diam. Ia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, ular langit kuno, dan memanggil lebih dari selusin ahli dari matanya. King Lin sendiri maju untuk menghadapi salah satu douzun. Sementara itu Xiaoyan memanggil 11 boneka setan langit membentuk formasi bertahan dan menyerang. Mereka bukan tandingan langsung para douzun, tapi cukup untuk menunda mereka. King Lin langsung terlibat duel melawan seorang douzun tua kurus. Aura langitnya yang ganas membuat tetua-tetua musuh sedikit gentar. Ia menyerang dengan cepat, memanfaatkan kekuatan darah kuno yang telah mulai bisa ia kendalikan. Sementara itu Xiaoyan dikepung oleh 3 douzun lainnya. Tanpa membuang waktu, ia mengaktifkan teknik rahasia Skyfire Mysterious Chain, perubahan pertama, kedua, dan ketiga. Aura Xiaoyan melonjak gila-gilaan. Dalam sekejap kekuatannya menyamai bahkan sedikit melebihi Yahua Liangjun. "Sekarang giliran kalian yang merasa tertekan," gumam Xiaoyan.
Yahua Liangjun menyerang lebih dulu. Kipas lipatnya melesat cepat membidik tenggorokan Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya memiringkan kepala dan menghindar, lalu langsung melayangkan pukulan keras ke arah kepala lawan. Pukulan itu disambut kipas, tapi dari telapak tangan Xiaoyan meledak api ungu coklat bercampur putih pekat. Api ini bukan sembarang api, gabungan dari 4 api surgawi. Api tersebut merambat cepat membakar lengan Yahua hingga menjadi kristal es. Yahua panik, ia mundur cepat menyadari bahwa api surgawi Xiaoyan jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Xiaoyan tak sempat mengejar karena sosok pria tua lainnya muncul dan langsung menyerang. Ini Shenhua Guizhen, salah satu tetua paling berbahaya dari sekte langit yang mendalam. Tangannya yang hitam pekat menembus ruang seperti cakar hantu, langsung menuju kepala Xiaoyan. "Coba rasakan teknik 9 tangan neraka dariku, Xiaoyan," seru tetua itu. Pertarungan benar-benar berubah menjadi medan hidup dan mati. Di bawah langit yang memanas karena kekuatan besar yang saling berbenturan, Xiaoyan tidak punya pilihan selain melawan sekuat tenaga. Langit bergemuruh, tangan hitam besar Shenhua Guizhen menerobos ruang, mencoba merenggut nyawa Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak gentar. Dengan tinju menyala api, dia melawan serangan itu secara langsung. Duah, pum, ledakan oktan. Tinju menyala bertabrakan keras dengan tangan gelap, menciptakan gelombang energi yang mengguncang langit. Meski terpental mundur, kedua belah pihak tetap seimbang. Pertanda jelas kekuatan Xiaoyan kini cukup untuk menghadapi Douzun bintang 6. Xiaoyan cepat menilai medan pertempuran. King Lin masih bertahan melawan musuhnya, memanfaatkan kekuatan jiwa ular langit kuno. Tapi wayang setan langit mulai melemah melawan Douzun bintang 6. Sementara itu para ahli dari mata hijau King Lin mulai kesulitan menghadapi serangan brutal Hua Jin. "Ini bukan lawan sembarangan," gumam Xiaoyan dengan cemas. Shenhua Guizhen dan Yahua Liangjun mulai bergerak bersama. Douki mereka yang luar biasa berubah jadi 2 pilar cahaya, menyerang Xiaoyan secara bersamaan. Dengan tenang Xiaoyan membentuk 2 tangan api besar dari nyala api ungu coklat dan menghalau serangan tersebut. Pertarungan pun berubah menjadi ajang tabrakan teknik, tsunami pemecah api, air mata angin jahat, dan segel gunung. Langit berubah menjadi arena kembang api penuh dentuman energi Douki yang membelah angkasa. Merasa pertarungan biasa tidak cukup, Shenhua dan Yahua mulai melepaskan teknik rahasia dari sekte langit yang mendalam, yaitu tangan iblis persembahan surga. Aura pembunuh menyelimuti langit, membentuk tangan iblis raksasa yang mengarah ke Xiaoyan. Namun Xiaoyan justru tersenyum. Dengan kekuatan pembunuhnya sendiri, ia memanggil tangan iblis versi miliknya, hasil latihannya dari teknik yang dicuri dari sekte langit yang mendalam. 2 tangan iblis bertabrakan, bukan ledakan yang terdengar melainkan bisikan kematian, dan aura membunuh pun saling menetralkan. Para musuh tercengang, bagaimana mungkin Xiaoyan menguasai teknik rahasia mereka. Namun belum sempat mereka memprotes kejutan itu, Xiaoyan perlahan membuka tangannya. Seketika energi alam liar terserap ke tubuhnya. Tubuhnya bersinar, wajahnya cerah kembali. Berkat flame mantra yang telah berevolusi, Xiaoyan kini mampu menyerap energi alam secara langsung, memulihkan doukinya tanpa batas. Lagi, sindir Xiaoyan kepada 2 musuhnya yang mulai kelelahan. Shenhua Guizhen makin murka. "Jangan terlalu senang, bocah. Sekte langit mendalam bukan satu-satunya yang mengincarmu." Tiba-tiba dari langit yang terdistorsi muncul siluet yang dikenal Xiaoyan. Aura mengerikan melanda seisi lembah. Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa telah tiba.
Ya, sosok berjubah biru dengan rambut biru perlahan muncul dari balik kabut spasial. Dialah Tianzun ke-9, sosok yang pernah memimpin serangan ke pavilion bintang jatuh. Kemunculannya menandai bahaya baru bagi Xiaoyan. Xiaoyan terdiam, menyadari bahwa dua kekuatan besar, Aula Jiwa dan Sekte Langit Mendalam, tampaknya telah bersekutu. Tekanan pun menumpuk seolah langit mendadak runtuh di atas kepalanya. Dengan langkah santai namun tajam, Tianzun ke-9 mencoba menekan mental Xiaoyan, menyebut ayahnya sebagai sandera. Tapi Xiaoyan tidak goyah, tatapannya tetap dingin dan jawabannya tegas. Selama aku hidup, aku bisa menyelamatkan ayahku. Tapi jika aku jatuh ke tangan kalian, segalanya akan berakhir, ujar Xiaoyan. Tekad ini tak hanya menggambarkan keberanian, tapi juga ketajaman naluri seorang pemimpin. Dengan aura membunuh yang mengerikan, Tianzun ke-9, Yahua Liangjun dan Shenluo Guzin bergerak bersamaan. Tiga kekuatan besar mengepung Xiaoyan. Serangan pertama dari Tianzun ke-9 membuat Xiaoyan terpaksa mundur. Meski ia bisa menahan dengan tangan kanannya yang ditempa emas roh, namun mereka tak memberinya jeda. Serangan bertubi-tubi membombardir langit. Xiaoyan mengandalkan kecepatan, doki dan api surgawi untuk bertahan, tapi keadaan semakin buruk. Menyadari situasi yang tak seimbang, Xiaoyan menggenggam tangan kanannya. Cahaya kemasan muncul dan dia mengaktifkan Dou skill pamungkas, telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Seketika langit menghitam, bola energi hitam menyebar dan menarik segalanya. Ketiga lawannya terpaku oleh kekuatan hisap yang menakutkan. Namun mereka tak tinggal diam. Bersama-sama mereka mengerahkan Douki penuh dan menciptakan tiga pilar raksasa yang menyambut bola hitam itu. Boom, boom. Ledakan energi mengoyak langit dan bumi. Suara retakan memenuhi udara. Tapi meski berhasil menahan serangan Xiaoyan, ketiganya kini mulai kelelahan. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. 4 api surgawi muncul sekaligus. Aura panas dan destruktif menyelimuti langit. Tianzun ke-9 yang tadinya begitu angkuh kini menunjukkan ekspresi hijau, tak percaya bahwa lawannya masih punya kartu truf. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, sebuah retakan spasial tiba-tiba muncul. Sosok besar dan gagah melangkah keluar. Dia terengah-engah tapi jelas kuat. Hei King! Xiaoyan terkejut melihat sosok familiar itu muncul untuknya. Bantuan akhirnya datang dan titik balik mungkin akan segera terjadi. Di tengah tekanan yang luar biasa, Xiaoyan berdiri sendiri melawan 3 tokoh besar. Tapi semangatnya tak pernah goyah. Kini dengan sekutu yang muncul di waktu yang tepat, peluang pun terbuka kembali. Akankah Hei King mampu membalikkan keadaan? Jangan lewatkan kelanjutan kisah epik ini. Saksikan terus episode-episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.